Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat kembali bertemu dalam ibadah online GKI Wahid Hasim. Pada saat ini, dengan berdiri, marilah kita memulai kebaktian kita dengan mengangkat pujian, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada tadbir yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu. Dan atasmu juga. Silakan duduk. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Dan tema kita pada hari Minggu ini adalah hidup di akhir zaman. Melalui tema ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang anak Tuhan di masa zaman akhir. Alkitab menceritakan di masa zaman akhir nanti akan banyak bermunculan kesulitan, penderitaan, pemurtatan, serta kehidupan yang penuh dengan dosa. Di masa yang sukar itu Tuhan mengajarkan supaya kita, saya dan Bapak Ibu sekalian selalu fokus pada Tuhan yang telah lahir, menderita, mati di kayu salib, serta bangkit dan menyiapkan tempat di sorga untuk kita. Fokus pada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup dan yang akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan Tuhan mengajarkan Bapak Ibu sekalian untuk hidup arif dan bijaksana saat menjalani hari-hari yang sukar, dengan berlandaskan pada firman Tuhan yang diambil dari dari kitab Daniel 12 yang menyatakan bahwa Tuhan akan menolong umatnya saat menghadapi hari-hari yang sukar. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, hendaklah kita semakin dekat dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun persekutuan, semakin menjadi terangnya, menjadi berkatnya bagi orang-orang di sekitar kita. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama pada saat ini marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita ke hadapannya di dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Saat ini diberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk menaikkan doa secara pribadi dan saya akan menutupnya di dalam doa bersama. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh kembali bersekutu walaupun dari tempat kami masing-masing di dalam kebaktian online hari ini, kami mensyukuri atas setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan dan sukacita. Kami bersyukur untuk kehangatan bersama-sama dengan keluarga di dalam persekutuan ibadah kami. Kami bersyukur ketika melalui lidah, mulut, dan bibir kami masih ada puji-pujian yang dapat kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika pada saat ini Tuhan, ketika kami merenungkan kembali akan setiap apa yang sudah kami katakan dan kami perbuat, secara khusus untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan bertemu dengan kami. Ketika mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kami melukai hati pasangan kami. Kami melukai hati orang tua kami, anak-anak kami. Kami melukai hati saudara-saudara kami. Kami melukai hati teman-teman di kantor kami. Kami melukai hati rekan-rekan pelayanan kami, atau bahkan orang yang tidak kami kenal sekalipun. Tuhan, ampuni kami. Ketika kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali melakukan kesalahan yang sama. Roh Kudus, bantu kami, ingatkan kami, sehingga setiap tutur kata dan perbuatan kami dapat menjadi berkat untuk setiap orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kami. Buatlah di dalam sepanjang hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami dapat terus memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri dan kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan akan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita ketika kita dengar firman Tuhan. Mari kita kembali bersama berdoa. Tuhan, ketika pada saat ini kami juga rindu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami ketika kami sebentar membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya bersama-sama. Biarlah Roh Kudus juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah, mulut dan bibir hamba-Mu, setiap apa yang sudah dipersiapkannya hanya berasal dari-Mu saja. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai seorang pendengar yang baik, melainkan jadikanlah kami sebagai para pelaku dari firman yang boleh kami dengar di tengah-tengah dunia yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bersama untuk berdiri dan kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Injil Markus pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka yang datang akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaannya melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Bapak Ibu, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini sungguh sangat menarik dan menggelitik gitu ya. Begitu banyak orang seringkali senang, ada juga yang takut, ada juga yang penasaran ketika kita membicarakan tentang akhir zaman ya. Jadi tema kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di akhir zaman. Nah, menjadi pertanyaan menarik juga Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan atau ketika kita mau bicara tentang akhir zaman, banyak sekali orang-orang yang menyangkut pautkan keadaan kondisi akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19 ini dengan akhir zaman. Ya, di beberapa WhatsApp group yang saya miliki ketika mulai tahun lalu ya, ketika kita sudah mulai masuk masa pandemi COVID itu, lalu mereka mengatakan, "Wih, jangan-jangan ini sudah mulai akhir zaman ya?" Ketika ada virus yang begitu melanda bukan hanya Indonesia saja tetapi dunia, dan ternyata virus itu sangat mematikan, ternyata banyak orang yang menjadi korban, akhirnya meninggal karena virus itu, akhirnya banyak dikait-kaitkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata ini bukan hanya, kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu, bukan hanya yang pertama ketika orang mengait-kaitkan masa pandemi COVID-19 ini dengan akhir zaman ya. Saya juga teringat Bapak Ibu mungkin sudah sekitar berapa tahun yang lalu ya. Waktu itu ada yang mengatakan tahun 2000 itu kita bakal kiamat loh gitu ya. Karena sudah masuk angkanya sudah 2, tadinya masih 19 gitu, 1999. Nanti tahun 2000 nih kiamat. Sehingga mungkin banyak orang yang dak-dikduk. Banyak orang yang takut juga, banyak orang yang khawatir juga. Tapi ternyata tahun 2000 bisa kita lewati. Bapak Ibu, kita sudah sampai di 2021 gitu ya. Nah, beberapa tahun yang lalu juga sempat terdengar kabar ketika ada yang meramalkan nanti tahun sekian akan tidak terlihat gitu ya di dalam ramalannya. Mungkin itu yang disebutnya kiamat. Tetapi ternyata tidak terbukti juga. Buktinya kita masih bisa beribadah sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali
ketika seseorang mendengar tentang akhir zaman, seseorang mungkin akhirnya jadi diliputi dengan rasa penasaran seperti yang saya katakan, atau ketakutan, ya, ataupun hal-hal lain yang pada saat itu bagaimanakah gambaran tentang akhir zaman, ya. Hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tentang hidup di akhir zaman. Nah, hidup yang seperti apa nih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan secara khusus, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan kita di dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di sini dikisahkan tentang percakapan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya tentang bait Allah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sana melihat, sebetulnya ayat ini padanan juga ya Bapak Ibu, ya. Di dalam Injil Matius pasal 24 juga ada, di dalam Injil Lukas pasal 21 juga ada, ya. Nanti saya juga akan mencoba untuk melihat padanannya supaya Bapak Ibu juga semakin memahami, ya. Ceritanya sedikit hampir sama mirip, tetapi ada bagian-bagian yang karena memang dituliskan oleh penulis yang berbeda-beda sehingga mungkin ceritanya, kisahnya secara detail sedikit berbeda, ya. Jadi ketika kita melihat Bapak Ibu di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di sana dikisahkan tentang percakapan Tuhan Yesus beserta dengan para muridnya ketika melihat bait Allah yang sangat luar biasa. Ya, di sana dikatakan, "Guru, ini bangunan ini sangat kokoh, batu-batunya sangat luar biasa." Sudah merupakan bangunan yang mungkin boleh dikatakan benar-benar sangat spektakuler, ya. Tapi di sana Yesus mengatakan, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Maksudnya menjadi sebuah susunan, ya. Kalau yang namanya gedung atau bangunan pasti batunya saling susun menyusun. Di sana Yesus mengatakan semuanya akan diruntuhkan, ya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, Tuhan mau mengatakan bahwa keadaan yang sangat baik, keadaan yang mungkin teratur, nanti pada satu saatnya akan menjadi sebuah keadaan yang bisa saja tidak dipikirkan oleh manusia, tetapi itulah yang terjadi. Lalu dikatakan di ayat yang keempat, "Katakanlah kepada kami." Nah, ini para murid. Para murid di sana diwakili oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Mereka bertanya sama Yesus, "Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Jadi para murid itu bertanya, kapan nih waktunya? Bagaimanakah tanda-tandanya? Sama seperti WhatsApp yang saya katakan Bapak Ibu di awal khotbah saya ketika kita melewati masa awal pandemi, jangan-jangan nih gitu ya, virus sudah banyak, gunung ada yang meletus, orang-orang banyak yang meninggal, seakan-akan itu jadi disangkut pautkan gitu ya, seperti secara tidak langsung itulah tanda-tandanya. Di sini para murid bertanya, kapan waktunya? Bagaimana tanda-tandanya? Maka di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, Yesus mau mengatakan atau menasehati, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Bapak Ibu di sana Yesus mau mengingatkan kepada para muridnya, nanti akan datang atau akan muncul banyak nabi-nabi palsu atau orang-orang benar atau golongan-golongan tertentu yang mengatakan bahwa golongan kami adalah yang paling benar. Bapak Ibu, ternyata ini juga kalau kita kembali mengingat-ingat, di Indonesia juga sudah ada gitu ya golongan-golongan yang seperti itu. Ketika ada golongan-golongan yang mengatakan bahwa golongan kami adalah yang paling benar, ketika mau masuk ke dalam golongan kami menjadi anggota kami ya harus melakukan ini itu. Tetapi ketika sebagian orang melihat, masa sih harus melakukan hal yang seperti itu, hal yang seperti ini, ketika harus, jangan-jangan ajarannya nggak benar nih. Atau mungkin ketika ada sebuah golongan, ada suatu golongan juga yang mengajarkan ajaran-ajaran tertentu secara ekstrim, yang pada akhirnya tidak lagi menyebarkan kasih, malah pada akhirnya jadi membenarkan ajaran diri sendiri, ajaran golongan tertentu. Di sini Yesus mau menasehatkan, waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ketika kamu tahu sebagai anak-anakku, ketika kamu tahu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki kamu terus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terus menjadi berkat. Ketika engkau tahu bahwa aku mengajarkan kasih,
kasih itu jugalah yang harus engkau bagikan kepada begitu banyak orang. Di sini Yesus kembali mau mengatakan di ayat ke-7 sampai dengan ke-8. Ini Bapak Ibu, kita melihat di sana gambaran penderitaan gitu ya. Di sana dikatakan, dan apabila kamu mendengar ada deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi. Nah ini Bapak Ibu, bencana alam. Seringkali juga akhirnya disangkut pautkan, jangan-jangan ini mulai akhir zaman, ada tsunami. Ada bencana alam yang luar biasa gitu ya. Orang senangnya jadi menyangkut pautkan semuanya ya Bapak Ibu. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu, masa pandemi COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan orang-orang kehilangan anggota keluarganya, tetapi juga menyebabkan orang-orang yang bekerja mungkin kehilangan pekerjaannya. Yang ketika bekerja mungkin harus dipotong gajinya, gitu ya. Yang ketika orang mencari pekerjaan baru lulus dari sekolahnya menjadi sangat sulit. Karena semuanya juga menjadi sangat terbatas ya. Mungkin juga akhirnya kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga-keluarga harus lebih berhemat nih. Di sana dikatakan akan ada kelaparan, akan ada penderitaan, dan ini baru permulaan. Yang seringkali kita melihat Bapak Ibu kembali di sana dikatakan di ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ya, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat padanan dari ayat ini ya, dari Injil Lukas. Nah ini ceritanya sebetulnya sama, tapi kita melihat dari Injil Lukas. Lukas pasal 21 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-13 ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Ini sebetulnya ceritanya sama ya, seperti bacaan kita dalam Markus. Yang ayat ke-13 dikatakan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi ketika Bapak Ibu justru hidup di dalam penderitaan, justru hidup di dalam pergumulan, malah diharuskan untuk dapat bersaksi ya. Makanya di sana dikatakan di ayat yang ke-10, ini tidak termasuk di dalam bacaan kita, tetapi menjadi menarik untuk dapat kita renungkan. Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Tugas saya dan Bapak Ibu, walaupun kita di dalam penderitaan, walaupun di sana dikatakan ini baru awal dari penderitaan gitu ya, baru awal dari kesulitan yang harus dihadapi, tetapi tidak pernah stop untuk dapat memberitakan Injil, untuk terus dapat bersaksi. Di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Ya, jadi di sana dikatakan ketika seseorang yang bertahan sampai pada kesudahannya, walaupun dunia ini membencinya, dia akan selamat. Bapak Ibu, menjadi sebuah pertanyaan menarik. Apakah ketika pada saat ini kondisi Bapak Ibu sedang bergumul, ketika Bapak Ibu bersama-sama melihat atau ikut di dalam ibadah online pada hari ini, Bapak Ibu mungkin mempunyai pergumulan dan masalah yang luar biasa berat. Apakah Bapak Ibu terus dapat bertahan di dalam pergumulan itu? Atau jangan-jangan Bapak Ibu sudah menyerah? Tuhan mengatakan, Tuhan menasehati, Tuhan menghendaki supaya orang terus bertahan sampai pada kesudahannya. Supaya kita terus dapat memelihara iman kita. Walaupun di dalam pergumulan kehidupan yang sangat sulit sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir zaman tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pastinya. Ya, jadi kalau ditanyakan, kiamat itu kapan sih? Nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Pendeta juga nggak ada yang tahu. Kalau Tuhan mengatakan datangnya seperti pencuri, tiba-tiba kita nggak pernah ada yang tahu. Besok kah? Setahun lagi kah? Tahun sekian kah? Nggak pernah ada yang tahu. Bisa menjawab dengan pasti. Tetapi yang menjadi sebuah kepastian bagi kita adalah kita tetap dapat memelihara iman kita
kita dapat memelihara kehidupan kita dengan fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika timbul penderitaan, Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita adalah dua hal gitu ya. Yang pertama adalah kita tidak dapat bertahan ketika kita punya masalah, ketika kehidupan ekonomi kita sangat sulit, ketika kehidupan keluarga kita terus-menerus ada masalah ataupun pendidikan, akhirnya kita menjadi menyerah. Akhirnya kita mengatakan, Tuhan aku udah berdoa, Tuhan aku capek, aku menyerah. Atau kita terus dapat bertahan dengan semangat dan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Itulah yang membuat kita terus dapat melangkahkan kehidupan kita ketika kita menuju akhir zaman yang kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kasih kita akhirnya tidak dapat kita praktekkan, Bapak Ibu. Tuhan terus menyuruh kita untuk dapat bersaksi. Bersaksi melalui kasih kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat ke-12. Di sini juga padanan ceritanya Bapak Ibu dengan bacaan kita. Di sana dikatakan Matius pasal 24 ayat ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tuhan menghendaki supaya ketika kita hidup di dalam pergumulan sekalipun yang berat, kasih itu tetap kita miliki. Kasih itu tidak menjadi tawar. Kasih itu tidak menjadi dingin. Tapi kasih itu terus dapat kita bagikan kepada begitu banyak orang. Fokus kita Bapak Ibu ketika kita hidup menuju akhir zaman adalah pertama, tidak usah bertanya kapan, tidak usah bertanya bagaimana tanda-tandanya, tidak usah untuk mengkaitkan jangan-jangan ini tanda-tandanya, jangan-jangan ajaran ini yang benar ya. Tetapi fokus kita adalah bagaimana kita dapat mengisi hidup kita selagi Tuhan dapat memberikan kesempatan hidup bagi kita. Kita mau mendengarkan ajarannya, kita mau bersyukur atas setiap hidup yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kita, dengan terus melangkah, berpegang kepada Tuhan, karena meyakini Tuhan menolong dan menopang setiap pergumulan kehidupan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita terus dapat membagikan kasih kita pada begitu banyak orang. Kita menolong setiap orang yang kita tahu mengalami dampak dari masa pandemi ini. Bukan hanya masa pandemi ini, ketika kita mengetahui bahwa ada teman-teman kita yang mungkin mereka mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, sebisa mungkin kita dapat menolong mereka. Sebisa mungkin kita hadir untuk dapat membagikan kasih kita. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kita dapat menjadi anak-anak yang terus memiliki kasih, sehingga kehidupan kita di dunia ini terus dapat menjadi berkat. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, ketika pada hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami tentang hidup di akhir zaman, biarlah Tuhan yang akan menolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus dapat memiliki pengharapan, menjaga iman kami, serta terus dapat menebarkan kasih dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Mungkin akan ada pergumulan, akan ada masalah, akan ada penderitaan, tetapi kami juga percaya Tuhanlah yang akan menyertai dan menopang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa
Kami bersyukur untuk pandemi COVID-19 yang walaupun tetap masih ada, tetapi pada saat ini sudah lebih membaik. Ajar kami semua sebagai masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dimanapun kami boleh berada. Biarlah aktivitas kegiatan hari lepas hari boleh kembali berjalan normal, dan biarlah Tuhan juga yang terus akan memberikan kepada kami kesehatan yang baik. Tuhan tolong pemerintah ketika pemerintah terus mengusahakan yang terbaik secara khusus untuk dapat memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah program ini juga dapat didukung oleh setiap orang yang akan divaksin. Tuhan juga yang akan berkati untuk para tenaga kesehatan. Tuhan juga yang akan berkati untuk setiap mereka yang pada saat ini mungkin kehilangan anggota keluarga karena pandemi COVID. Tuhan kuatkan dan hibur. Ketika pada saat ini mereka mungkin terbaring karena sakit, karena terpapar COVID-19, Tuhan juga yang akan pulihkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Wahid Hasim, ketika menjalankan program kerja di masa yang sulit dan terbatas ini. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong setiap program kerja ini dapat menjadi berkat bagi anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan berkati majelis jemaat, baik para penatua dan pendeta. Tuhan berkati untuk setiap para pengurus dari komisi dan kelompok kerja. Berikan sukacita, berikan kemampuan untuk dapat melayani anggota jemaat dan simpatisan walaupun dalam keadaan yang terbatas. Mungkin persekutuan atau ibadah harus dilakukan melalui online, tetapi tetap berikanlah sukacita. Tuhan juga yang akan menolong untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit ataupun di dalam pemulihan mereka. Berikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Ketika pada saat ini anak-anakmu juga mungkin ada yang masih bergumul di dalam kehidupan akan ekonomi mereka, ketika mereka bergumul di dalam hubungan dengan anggota keluarga, ketika mereka bergumul di dalam pergumulan akan pendidikan, pekerjaan, pencarian pasangan hidup, menanti akan hadirnya putra-putri di dalam keluarga ataupun pergumulan yang lain. Tuhan tolong berikan jawaban yang terbaik di dalam pergumulan anak-anakmu. Ajar untuk kami semua bersabar menanti setiap jawaban Tuhan di dalam pergumulan kami. Ajar kami untuk meyakini bahwa setiap jawaban Tuhan adalah yang terbaik walaupun mungkin berbeda dari apa yang kami minta dan yang kami harapkan. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami. Tuhan mampukan kami di dalam sepanjang hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami terus dapat berkarya di tengah-tengah segala keterbatasan situasi dan kondisi untuk selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau scan barcode atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian "Sekarang Beri Syukur". Segala karya
Jemaat diundang untuk berdiri dan kita bersama akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, saat ini kami bawa persembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terimalah Tuhan dan kuduskan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Teruslah berkarya, teruslah dapat menjadi berkat bagi begitu banyak orang, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Thank you.